Hai semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang reported speech berdasarkan dari novel Pride and Prejudice by Jane Austen. Nah, Pride and Prejudice adalah novel karya Jane Austen yang menceritakan kisah cinta antara Elizabeth Bennet dan Mr. Darcy yang awalnya dipenuhi dengan kesalahpahaman. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai memahami satu sama lain. Pada akhirnya, mereka saling jatuh cinta dan menjadi sepasang kekasih. Dari novel ini, kita bisa menemukan banyak contoh kalimat langsung yang kita bisa ubah menjadi reported speech. Yuk kita bahas. Elizabeth said that she was not afraid. Apakah kalian bisa menebak kalimat ini dinamakan kalimat apa? Yap, betul sekali kalimat ini dinamakan reported speech karena terdapat kata said that dan was. Kenapa sih said that dan was itu merupakan ciri khas dari kalimat reported speech? Penasaran kan? Yuk kita bahas selanjutnya. Dalam video ini kita bakal belajar 3 hal. Pertama, apa sih sebenarnya reported speech itu? Kedua, gimana cara mengubah kalimat langsung jadi kalimat tidak langsung? Dan yang terakhir, kita bakal lihat contoh dan latihan seru pakai kutipan dari Pride and Prejudice. Apa sih itu reported speech? Reported speech atau biasa yang disebut juga dengan indirect speech adalah cara untuk menceritakan apa yang dikatakan orang lain tanpa menggunakan kata-kata persis seperti yang mereka ucapkan. Bagaimana sih cara menggunakan reported speech? Biasanya kita menggunakan reported speech atau kalimat tidak langsung dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu tidak menggunakan tanda kutip, tense-nya biasanya mundur 1 tingkat, kata ganti orangnya berubah, dan keterangan waktu dan tempat yang berubah. I berubah menjadi he or she. Nih, di contoh pertama, Mr. Darcy said, I admire you. Nah, teman-teman, di kalimat langsung alias direct speech, dia pakai I. Tapi waktu jadi reported speech berubah menjadi Mr. Darcy said that he admired her. Lihat, I jadi he karena yang ngomong adalah Mr. Darcy yang itu seorang laki-laki. Contoh selanjutnya yaitu you menjadi he, she, atau they tergantung konteksnya. Nah, kita lihat nih contoh kedua. Elizabeth said, you are the last man I could ever marry. Waktu kita ubah jadi reported speech, kita harus tahu nih siapa yang diajak ngomong. Misalnya dia ngomong ke Mr. Darcy, maka jadi Elizabeth said that he was the last man she could ever marry. You diubah jadi he, tapi ingat ya, you bisa berubah jadi he, she, atau they tergantung siapa lawan bicaranya. Contoh yang ketiga adalah we menjadi they. Bingley said, we will visit again tomorrow. We ini artinya Bingley dan seseorang lainnya. Jadi, waktu kita ubah ke reported speech, Bingley said that they will visit again the next day. We berubah menjadi they dan tomorrow juga berubah menjadi next day. Double transformation nih. Gimana? Gampang kan kalau udah tahu polanya? Sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya. Ketika kita mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, bentuk tense-nya biasanya mundur 1 langkah ke masa lampau. Yuk kita lihat contohnya. Nih, kalimat langsungnya adalah Elizabeth said, I love Mr. Darcy. Ini adalah present simple tense. Maka, jika ingin kita ubah ke reported speech menjadi Elizabeth said that she loved Mr. Darcy, yang itu artinya akan menjadi past simple tense. Nah, contoh selanjutnya ialah Mr. Bingley said, we are leaving Netherfield. Ini adalah present continuous tense. Nah, jika kita ingin ubah ke reported speech
maka menjadi Mr. Bingley said that they were leaving Netherfield. Nah, kalimat ini akan menjadi past continuous tense. Nah, ini adalah contoh terakhir. Kita bisa lihat, Jane said he visited me yesterday. Jika ingin kita ubah menjadi reported speech, maka Jane said that he had visited her the day before. Nih, perubahan tense-nya jelas ya, karena dari past simple tense menjadi past perfect tense. Oke, ketika kita akan mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, biasanya kita juga harus mengubah keterangan waktunya agar sesuai dengan bentuk lampau. Contohnya seperti now berubah menjadi then, today berubah menjadi that day, tomorrow menjadi the next day, yesterday berubah menjadi the previous day, next week menjadi the following week, and last night menjadi the night before. Untuk lebih paham, ayo kita lihat contoh dari kutipan novel Pride and Prejudice. Di sini ada kalimat langsung, yaitu I will visit Netherfield tomorrow, said Mr. Bingley. Nah, kita akan mengubah menjadi reported speech, yaitu Mr. Bingley said that he would visit Netherfield the next day. Lihat kan perubahannya itu apa? Ada di tomorrow yang berubah menjadi the next day. Itu agar sesuai dengan bentuk lampau dari kalimat tersebut. Nah, segitu dulu ya pembahasan kita tentang reported speech dari novel Pride and Prejudice. Semoga makin paham dan jangan lupa latihan terus ya teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.